Begitu Lady menatap ke sekeliling, pandangannya disambut oleh puluhan mata tanpa jiwa. Mereka menatap balik dalam diam seolah menilai, menuntut, menunggu. Di antara bayangan-bayangan itu, tampak 13 anak laki-laki dengan wajah identik, wajah yang datar, pucat, dan tanpa ekspresi. Mereka adalah Kyota, makhluk yang lahir dari satu ketakutan yang sama, terpecah menjadi 12 salinan yang bergerak serentak seperti gema di ruang hampa. Tak jauh dari sana, seorang wanita berlumuran darah merangkak di lantai. Ia dikenal sebagai Jessie, korban dari masa lalu yang tidak pernah berhenti mengulang kematiannya sendiri. Setiap gerakannya menimbulkan bunyi basah dan berat, meninggalkan jejak merah yang seolah tak pernah mengering. Tubuhnya setengah hancur, tetapi matanya tetap hidup, mata yang hanya mengenal satu tujuan, mengejar. Di sisi lain berdiri sosok berjubah putih, wajahnya tersembunyi di balik topeng oni yang retak di pipi. Sebilah katana karat tergenggam di tangannya, dan setiap helaan napas dari mulut tak terlihat di balik topeng itu terdengar seperti desisan logam. Ia tidak bergerak, hanya menunduk, menunggu saat dimana ketakutan paling murni memanggilnya. Seekor beruang raksasa dengan separuh tubuh berupa mesin berdiri di ujung ruangan. Mereka menyebutnya Man-Eating Blue. Nafasnya berat, mekanis. Setiap tarikan udara dari dada besinya menghasilkan getaran kecil yang merambat di lantai. Matanya yang satu menyala merah seperti bara, sementara yang lain bersinar biru lembut, namun penuh ancaman. Dan di atas semuanya melayang orkestra hantu transparan. Tubuh mereka nyaris tak terlihat, hanya garis-garis kabut yang membentuk siluet pemain biola, cello, dan seruling. Tidak ada nada yang terdengar, tetapi udara di sekitar mereka bergetar lembut, menimbulkan sensasi seolah ada lagu yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa mati. Di sudut tergelap ruangan, sesuatu yang tampak seperti bayi merangkak pelan, tersenyum polos, sebelum kepalanya berputar penuh memperlihatkan wajah perempuan dewasa dengan mata kosong. Mereka semua menatap Lady. Tak satu pun berbicara, namun hawa lapar yang terpancar dari tubuh-tubuh itu begitu nyata. Dalam keheningan yang menekan, Lady memahami apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan bagian dari rasa takut yang telah ia kumpulkan. Ia mengingat bagaimana makhluk-makhluk ini tidak muncul saat ia benar-benar membutuhkannya. Saat menghadapi Sarah, mereka bersembunyi. Tidak satu pun datang membantu. Namun sekarang, ketika mangsanya sudah nyaris matang, ketika rasa takut Lucia baru mulai tumbuh sempurna, mereka justru berkerumun seperti kawanan pemangsa mencium darah. Dalam pikirannya, Lady menggerutu pada ketamakan mereka. Ia merasa telah bekerja keras menggiring ketakutan Lucia hingga mencapai bentuk paling murni. Mereka seharusnya puas dengan sisa-sisa yang ditinggalkan para tawanan lain, bukan datang merebut hasil dari usahanya. Namun, pandangan mereka yang hampa dan lapar tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Beberapa dari mereka mulai bergumam dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh makhluk sejenis. Suara-suara berat, terdistorsi, penuh permohonan. Lady tahu maknanya tanpa harus mendengar jelas. Mereka menginginkan ketakutan segar. Mereka telah menuruti perintah untuk menakuti para tawanan, namun hasilnya kini menurun. Mereka lapar. Lady memahami alasan dibalik kegelisahan itu. Ketakutan yang dipaksakan terlalu sering akan kehilangan rasanya. Manusia terbiasa dengan teror yang sama, hingga rasa takut mereka menjadi tumpul. Ia tahu betul bahwa semakin sering seseorang dihadapkan pada mimpi buruk yang berulang, semakin sedikit getaran yang bisa dipanen dari jiwanya. Namun, Lady memiliki batas yang tidak akan ia lewati. Ia tidak pernah membiarkan para fantom benar-benar melukai tubuh manusia. Ia tahu bahwa ketakutan paling pekat memang bisa lahir dari kematian, dari darah, dari kekerasan. Tetapi Lady bukan pembunuh tanpa kendali. Ia tidak mencari kesenangan dalam penderitaan. Ia mencari hasil, dan jiwa yang hancur tidak akan menghasilkan apapun. Keyakinannya itu membuatnya berbeda dari fantom lain. Di mata mereka, Lady tampak terlalu lembut, terlalu manusiawi. Sementara sebagian besar dari mereka hidup untuk menebar kengerian, Lady memandang ketakutan sebagai sesuatu yang harus dibentuk, bukan dipaksakan. Namun kini, saat tatapan-tatapan lapar itu mengelilinginya, ia menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa ditahan dengan kata-kata. Ia akhirnya menyerah pada logika dingin. Mungkin memang lebih bijak untuk berbagi. Lucia adalah sumber ketakutan yang sangat langka. Jiwanya rapuh namun kaya. Bahkan jika hasilnya dibagi,
Yang tersisa masih cukup melimpah. Lady memutuskan bahwa mereka boleh turut serta, tetapi dengan batas yang jelas. Dalam pikirannya, ia menetapkan aturan. Mereka akan menyerang bergiliran hanya di saat Lucia berada di ambang pingsan, tidak lebih. Ia tidak mengizinkan kemarahan atau ketakutan itu tumbuh melampaui kendali, karena ia tahu satu hal, ketika jiwa Lucia benar-benar hancur, maka ketakutan yang dihasilkan akan berhenti selamanya. Setelah keputusan itu dibuat, ruangan menjadi tenang. Para Phantom satu persatu mundur, menuruti kehendaknya tanpa suara. Jessie kembali merangkak menuju bayangan. Kyota-kyota bergerak serempak seperti bayangan cermin, dan orkestra hantu mulai memainkan lagu tak terdengar yang menandai dimulainya perburuan mereka. Lady berdiri diam di tengah ruang itu. Ia merasakan hawa dingin merambat di kulitnya, mendengar gema langkah kaki Lucia yang masih berjalan di kejauhan. Dalam benaknya, Lady tahu bahwa gadis itu adalah satu dari sedikit manusia yang bisa menampilkan ketakutan seindah itu, murni, lembut, dan perlahan hancur dari dalam. Ia menatap ke arah kegelapan yang menelan sosok Lucia, dan sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu bahwa yang akan terjadi bukan sekadar teror. Ini adalah bentuk tertinggi dari seni. Seni memahat rasa takut hingga menjadi sesuatu yang nyaris indah. Dalam ruang itu, di antara bayangan dan keheningan, Lady bersiap menyaksikan mahakarya ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Scene kini berpindah ke dalam sudut pandang Lucia. Semakin jauh ia melangkah menelusuri misteri orang-orang yang hilang tanpa jejak. Semakin kuat perasaan tak nyaman yang menghantui langkahnya. Di awal, ia hanya mengira ini sekadar kasus aneh yang melibatkan makhluk gaib atau sihir terlarang. Namun di baliknya ternyata bersembunyi sesuatu yang jauh lebih kelam. Rasanya benar-benar buruk, seolah dunia di sekelilingnya bernafas dalam ritme yang bukan miliknya. Tapi meski hatinya berteriak untuk berhenti, kakinya tetap melangkah maju. Lucia Rogier, salah satu hunter muda yang dikenal paling berbakat, kini berjalan sendirian di tengah dunia aneh yang meniru Akademi Sihir Zebrudia. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian, seolah setiap gesekan udara bisa menjadi jebakan. Otot-otot wajahnya menegang, napasnya berat, dan detak jantungnya bergema keras di dada, nyaris menenggelamkan suara pikirannya sendiri. Sejak kecil, Lucia tidak pernah nyaman dengan kegelapan. Ia bisa menahannya selama ada seseorang di sisinya, tetapi begitu sendirian, bayangan-bayangan di benaknya tumbuh liar, menjelma menjadi wujud-wujud tak bernama yang berbisik di balik pikirannya. Ia pernah mengira menjadi seorang hunter akan menghapus rasa takut itu. Ia mempelajari berbagai sihir, menghadapi monster dari segala jenis, bertarung di ambang kematian. Namun satu hal tetap tak berubah. Ketakutan terhadap gelap tidak pernah benar-benar pergi. Lucia memahami bahwa musuh kali ini bukanlah makhluk yang bisa dilawan dengan pedang atau mantra. Lawan di tempat ini lebih halus, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya. Bayangan yang bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Ia menebak tempat ini adalah Treasure Vault, dan sosok gadis yang sempat ia lihat, yang wajahnya menyerupai Sarah, pasti adalah Phantom. Akalnya tahu itu, namun hatinya menolak untuk mempercayainya. Ia terus melangkah di lorong yang tampak seperti bagian dari Akademi Sihir Zebrudia, meski atmosfernya sama sekali berbeda. Tempat yang dulu dipenuhi cahaya dan suara tawa, kini menjadi labirin yang sunyi dan dingin. Dinding-dindingnya terasa hidup, seolah mengawasi setiap langkahnya. Lucia menyalakan sihir pendeteksi di sekelilingnya, berharap bisa menemukan tanda kehidupan atau sekadar arah. Namun yang ia temukan hanyalah gema langkahnya sendiri. Pikirannya terpaku pada satu tujuan, menemukan Sarah. Jika tempat ini benar-benar meniru akademi, maka jalur menuju ruang utama seharusnya masih sama. Ia berusaha mengingat setiap lorong, setiap tangga, setiap pintu. Namun bayangan yang menggantung di udara membuat segala sesuatu terasa melengkung dan menipu pandangan. Ia mencoba menepis rasa bersalah yang muncul. Andai saja tadi tidak gugup, ia pasti bisa melindungi diri dari serangan mendadak itu. Betapa memalukan seorang hunter sekelas dirinya sampai terjebak dengan mudah. Sekarang yang tersisa hanyalah fokus, menolong Sarah, menemukan jalan keluar,
lalu pergi dari tempat ini dengan selamat. Namun langkahnya terhenti saat sebuah suara aneh terdengar dari arah samping. Suara samar seperti bisikan yang menembus udara. Lucia menegakkan tubuhnya. Sihir pendeteksi diaktifkan sepenuhnya, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi. Suara itu muncul begitu saja, tanpa sumber. Ia menoleh ke arah sebuah ruang kelas di dekatnya. Dari balik pintu, samar-samar terdengar suara orang berbicara. Lucia menahan napas dan mencoba memusatkan pendengarannya, tapi kata-katanya terlalu buram untuk dipahami. Ia mencoba sihir Echo Thread, mantra untuk menangkap suara dari jarak jauh. Hasilnya nihil. Tidak ada yang berubah. Ia mencoba lagi dengan sihir pendengaran lain. Tetap sama, semuanya gagal. Lucia mulai sadar bahwa di tempat ini, sihir pendeteksi sama sekali tidak berfungsi. Seolah dunia ini memang diciptakan untuk membuat manusia buta dan tuli di tengah kegelapan. Dengan demikian, satu-satunya alat yang tersisa hanyalah nalurinya sendiri. Perasaan tidak enak yang sejak tadi berdenyut kini berubah menjadi tekanan nyata di dada. Tetapi berhenti bukan pilihan. Ia harus maju, apapun yang menantinya di balik pintu itu. Dengan perlahan, Lucia meletakkan tangannya di gagang pintu, berharap yang ada di dalam adalah korban yang harus diselamatkan. Ia membuka pintu perlahan, dan pada detik itu, semua bisikan di dalam ruangan mendadak terhenti. Yang tampak di hadapannya adalah sekelompok anak kecil. Belasan, mungkin lebih. Mereka berdiri membelakanginya, diam seperti patung. Lucia membeku. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah ia lihat di Akademi Sihir Zebrudia. Dan entah mengapa, nalurinya segera berteriak bahwa mereka bukan manusia. Dalam sekejap, anak-anak itu berbalik bersamaan. Gerakan mereka terlalu serempak, terlalu sempurna, seperti dikendalikan oleh satu kehendak. Lucia terpaku. Kulit mereka pucat tanpa warna. Bola mata mereka hitam legam tanpa putih. Dan dari sudut mata mengalir darah yang terus menetes, membasahi pipi mereka seperti air hujan merah. Jantung Lucia berhenti sejenak. Tenggorokannya membeku. Ia menyadari bahwa semua anak itu memiliki wajah yang sama. Wajah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, namun terasa mengerikan dalam keseragamannya. Dan sebelum tubuhnya sempat bereaksi, anak-anak itu mulai bergerak. Tubuh mereka berhamburan ke arahnya, berlari tanpa suara, hanya meninggalkan deru langkah kecil yang menggema di lantai batu. Lucia membeku sesaat, lalu tubuhnya bergerak dengan naluri murni. Ia berlari. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada ruang untuk strategi. Hanya ada rasa takut yang membara di dada. Ia bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Hanya tahu bahwa berhenti berarti mati. Ia menoleh ke belakang dengan napas tersengal, berharap mereka telah lenyap, namun harapan itu langsung hancur. Anak-anak itu masih berlari. Tangan-tangan kecil mereka terulur ke depan. Wajah mereka kaku tanpa ekspresi. Mata hitam itu memantulkan bayangannya sendiri. Di tengah deru langkah itu, Lucia mendengar suara baru. Tawa yang melengking, aneh dan meluncur di udara seperti suara retakan kaca. Suara itu bergema di lorong, menyusup ke telinganya, menembus tulang. Ia menoleh sekilas, dan pandangannya menangkap sesuatu yang bergerak merangkak di lantai. Seorang wanita berlumuran darah, dengan tangan dan kaki yang menapak bergantian seperti laba-laba. Lucia berlari lebih cepat. Nafasnya tersengal, tubuhnya mulai gemetar. Suara tawa itu semakin keras, disusul langkah-langkah lain. Jumlah mereka bertambah. Kini ada sosok berjubah putih di antara kawanan itu. Wajahnya tertutup topeng oni yang retak di sisi kiri, dan di lengannya ia menggendong bayi yang menangis tanpa suara. Dunia seolah berputar di sekeliling Lucia. Ia sudah tak tahu lagi arah mana yang benar. Peta akademi yang ada di kepalanya hancur, berganti dengan lorong-lorong yang berlipat dan memanjang tanpa ujung. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Ia terus berlari menolak untuk menyerah. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, sesuatu mulai runtuh perlahan. Keberanian yang terkikis oleh ketakutan paling murni. Kegelapan di sekelilingnya kini terasa hidup, bernafas, dan menatap balik padanya. Lucia tahu, pada akhirnya, tempat ini bukan hanya ingin menakuti,
Tempat ini ingin menelan. Secara fisik, Lucia masih memiliki stamina, tapi jalan keluar tampak buntu. Sebuah pikiran melintas. Langit. Ia bisa terbang. Itu berarti satu-satunya cara untuk kabur adalah lewat udara. Panik, ia membuka jendela dengan cepat. Namun yang menyambutnya bukan kebebasan, melainkan musik riuh. Di luar, hantu-hantu putih transparan mengambang, memainkan alat musik mereka. Bentuknya seperti hantu spray yang dulu pernah ia tirukan saat misi pengawalan kaisar, tapi kini tampak mengerikan. Musik mereka mengalun tidak harmonis, patah-patah, menekan pikirannya. Refleks, ia menutup jendela dengan keras. Pengejar semakin dekat, musik makin memekakkan telinga. Langit-langit di depannya runtuh dengan keras. Dan dari serpihan itu muncul seekor beruang hitam, sebagian kepalanya terbuat dari logam, mengaum ganas. Di belakangnya, sosok wanita berlumuran darah muncul lagi, seperti terhubung dengan makhluk-makhluk aneh yang mulai menyerbu. Dari lantai, segitiga tajam meluncur, sirip hiu yang berputar liar di udara. Beruang itu berbalik menyerbu hiu, sementara anak-anak berwajah sama yang tadi mengejar Lucia kini bersorak, seperti paduan suara yang tak memiliki emosi. Lucia merasa seperti terseret mimpi buruk yang tak berujung. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Refleks, ia meloncat dan menjerit. Tubuhnya menegang. Di belakangnya berdiri seorang gadis berseragam Akademi Sihir Zebrudia, pucat, dengan mata gelap dan bibir merah yang kontras dengan kulitnya. Hawa dingin memancar dari tubuh gadis itu, membuat keberadaannya lebih menakutkan daripada semua makhluk sebelumnya. Lucia teringat sesuatu. Sosok ini adalah Phantom yang pernah ia lihat di buku ketika kecil. Wajah itu sama persis dengan yang pernah ia bayangkan, menghidupkan kembali trauma lama yang tak pernah bisa ia lupakan. Gadis itu menatapnya dalam-dalam, tersenyum tipis, dan mendekat dengan gerakan perlahan. Lucia mencoba menjauh, tapi kakinya tersangkut, jatuh terduduk. Rasa sakit menjalar, tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Lantai dingin menusuk kulitnya, jantungnya berdegup kencang. Phantom-phantom lain mendekat, iringan musik berubah menjadi alunan menekan jiwa. Saat kepanikan mencapai puncak, tiba-tiba sebuah tongkat menancap tepat di hadapan Lady. Phantom-phantom yang menakut-nakuti Lucia menjerit kesakitan. Dari kegelapan, mata merah menyala muncul. Dari ujung koridor, seseorang berjalan mendekat. Itu Sarah dengan pakaian koyak, rambut berantakan. Di tangan kirinya, ia menyeret sosok yang mirip dirinya sendiri, Sarah palsu yang kini sudah tak sadarkan diri. Aura kemarahan memenuhi ruangan. Mata Sarah menatap Lady dengan penuh amarah, seakan memberitahu bahwa tidak ada pengampunan bagi semua yang telah terjadi. Dan mulai dari sinilah pertarungan penentuan sampai Sarah jadi donat akan segera dimulai.